yang saya garis besarin adalah cita-cita dan sekeliling atau lingkungan. Nah, apakah cita-cita itu penting untuk pergerakan sosial? Dan pergerakan sosial itu apakah kayak tadi ada makar maupun membuat negara sendiri atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, apa cari? Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan One, two, three. enggak sudah expired. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan dua pemateri. Yang satu pemateri baru. Jadi bukan baru sebenarnya, pemateri ini apa ya? Sahabat saya, asik. Oh ngaku ya kawan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang bicara random saja tentang banyak hal. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak nikah. Ayo An, kamu kenalkan diri duluan. Ya, nama saya ini ada penontonnya kan. Ya, nama saya itu Safnul Wantan Siki. Nama ya, IG? saya temannya ini Pemilik penanya Muhammad Zaid Terbani. Dan jangan lupa, saya kan disuruh masuk sini. Jangan lupa kalian masuk di channel saya. Channel saya namanya Zanjabila. Masuk saja. Siap. Sudah. Nama aja. Yang kedua. Kan udah pernah. Oh ya udah kemarin. pernah. Tahu. Kalau misalnya ingin tahu saya, buka aja tentang fashion di channel ini juga. Siap. Nih Wan, Ya. pertama tentang cita-cita, asik. Nah, kan Mas Safni ini, kita manggil Mas aja ya. Hyung Safni. Hyung Safni ini terkenal dengan beliau mengatakan bahwa saya itu tidak punya cita-cita. Apa yang mendasari pikiran itu? Yang mendasari adalah pengalaman saja. Maksudnya saya mengatakan saya nggak punya cita-cita karena bukan nggak punya, mungkin ya belum punya. Karena pada awal permulaan saya sekolah, misalnya mulai dari MI, saya tuh ketika ditanyai sama guru saya itu, kan ditanya teman-teman ini, kamu cita-citanya apa? Polisi, tentara, guru, dan lain sebagainya. Nah, saya kalau duduk di samping orang yang cita-citanya guru, saya ikut jadi guru. Nah, begitu saya pindah di samping orang yang mau jadi tentara, saya jadi tentara. Karena memang saya belum menemukan sesungguhnya saya pengen apa gitu. Hanya ikut-ikut sejauh dulu menginjak di MI. Siap. Itu pada saat MI. Ya. Kan beriring waktu ketika dewasa kan cita-cita itu juga berbenturan dengan pemahaman tentang takdir. Oke. Gimana Wan tentang memisahkan tentang, kan Mas Ulwan kan ada apa ya? Ada kesempatan, ada opportunity bahwa nanti akan mungkin punya cita-cita, tapi belum kan. Nah, kemudian di sini ada takdir nih, kita udah dewasa nih, pasti ada takdir. Nah, cara memisahkan antara takdir dengan keinginan kita tuh gimana? Ini nggak ditanya, nanti. Ya. Santai. Ya. Tapi saya mau jelaskan ini dulu bahwa prinsip hidup saya itu, saya punya prinsip bahwa seperti perahu yang mengalir di sungai. Dia itu mengalir, tapi di saat yang sama, karena perahu ada orangnya, di saat yang sama perahu itu punya kendali dan dikendalikan sama orangnya. Jadi saya itu mengalir dalam hidup, dan di saat yang sama kadang ketika di depan saya itu ada terumbu karang misalnya, saya itu punya kendali untuk membelokkannya. Nah, untuk misalnya menjawab seiring dengan berjalannya waktu ada cita-cita atau enggak, itu memang seiring dengan berjalan waktu sedikit demi sedikit itu terbentuk bahwa saya itu pengen apa sih di hidup ini gitu. Cita-cita saya pengen kemana, kehidupan saya pengen gimana. Nah, sejauh ini yang baru saya dapatkan, cita-cita saya itu yang paling pendek, jangka pendek ya, itu punya perpustakaan mini. Itu kepenginan aja sih, itu bukan, mungkin bisa dikatakan cita-cita, pokoknya kepenginan saja punya perpustakaan mini, paling enggak itulah yang itu sifatnya pribadi. Nah,
ini tentang perpustakaan mini Wan ya. Nah, jadi kan kalau misalnya saya mendasarin pada perkataan Cik Lacan bahwa beliau mengatakan bahwa kita itu punya keinginan dan keinginan kita itu ada didorong oleh gairah dan imajinasi. Jadi imajinasi seperti apa yang terbayang oleh Hyung Safnia ketika punya cita-cita itu, misalnya perpustakaan yang gimana dan sebagainya. Soal gini Wan, misal masalah tentang keinginan misalnya, kita mengatakan bahwa ini pendapat saya Wan ya, mengatakan bahwa saya ini pengen jadi orang yang bermanfaat, tetapi manfaat sendiri itu multitafsir, itu terlalu luas, ya kan? Pokoknya misalnya nih, kamu yang penting misalnya aku punya anak buah misalnya, kamu kerjanya pokoknya yang sergep itu punya banyak arti gitu, harus tafsirkan gitu. Nah, perpustakaan seperti apa Wan? Dan visi dari perpustakaan itu apa? Nah, saya mau jawab. Kenapa kok punya pikiran, punya keinginan lah untuk punya perpustakaan mini? Karena saya cuma ini, pertama bahwa saya berusaha untuk menyukai dan berusaha untuk terus membaca buku, Yang kedua, saya melihat bahwa persoalan yang ada kalau kita mau bicara luas ya, ada di Indonesia ataupun ada di sekeliling saya, persoalannya itu bukan soal apa-apa, tapi cuma soal anak ini cara berpikir, pola pikirnya belum terbentuk, karena dia sedari kecil atau masa dininya itu nggak pernah ada satu buku yang dijadikan sebagai pegangan atau pijakan dia dalam membentuk pola pikirnya. Sehingga persoalan yang ada itu sesungguhnya saya meyakini bahwa harus diselesaikan di soal literasi, pendidikan, pola pikir dan lain sebagainya lah. Intinya yang bersifat edukatif, sehingga pengen bentuk atau pengen punya perpustakaan mini dan saya pinjamkan ke sekeliling rumah saya. Nah, itu cita-cita pendek saya. Keren. Bisa. Nih Wan, yang saya garis besarin adalah cita-cita dan sekeliling atau lingkungan. Nah, apakah cita-cita itu penting untuk pergerakan sosial? Dan pergerakan sosial itu apakah kayak tadi ada makar maupun membuat negara sendiri atau gimana? Jadi visinya lebih lanjutnya gimana? Nah, tahan duluan ya, mungkin bisa dipikirkan dulu. Sekarang ke Hyung Faik, Maknai itu lebih kecil. Maknai Faik. Ini makna cita-citanya Mas Faik itu gimana? Makna terhadap cita-cita. Pemanaan. Ya, pertama apa dulu? Mungkin apa dulu saya? Pemanaan dulu aja. Pemanaan dulu aja. Ya. Pemanaan. Siap. Menurut subjektif. Ya. Menurut saya itu pemaknaan itu cita-cita itu tak lain seperti hanya dengan planning kita di masa depan itu apa. Mungkin karena dengan kita punya cita-cita, kita bisa menentukan planning atau kita bisa bergerak untuk hari ini untuk kedepannya. Mungkin itu secara menurutku tentang cita-cita. Terus cita-cita itu saya apa? Sebenarnya saya juga mungkin masih bingung apa cita-cita, karena saya juga melihat kemampuan saya yang tak pandai dalam hafalan, tak pandai dalam menghitung, atau tak pandai dalam apa-apa. Bahkan dari sekian keluarga, dari kakak dan adik saya paling bodoh. Makanya saya agak minder gitu. Pernah juga dibodohin sama keluarga karena saya memang sangat bodoh. Tapi dari kebodohan atau dari judge keluarga saya ke saya itu waktu selalu ingin merenung atau merangkai kata-kata dalam hati. Saya gak bodoh sebenarnya, saya gini. Dengan judge seperti itu membuat saya itu hati saya semakin merangkai kata. Nah, di situ saya menemukan titik atau mungkin menemukan ide saya untuk menjadi penulis. Karena saya memang gitu, saya nggak bisa matematika, hafalan juga lemah, tapi saya punya keinginan untuk menulis. Mungkin karena penulis itu bukanlah sebuah bakat, tapi hanya sebuah keinginan saja. Nah, itu saya saja yang
tekuni selama ini. Hanya itu saja yang selama ini saya pegang. Ya. Ini pertama yang saya poin besarkan ya, yang stabilo itu pergerakan hari ini untuk masa depan, bahwa maknai faik asik memaknai bahwa kalau misalnya kita punya pergerakan hari ini, maka pergerakan masa depan pun beres lah istilahnya itu. Istilah sederhananya ya. Nah, kemudian pergerakan hari ini yang dimaknai dan diinterpretasikan dengan menulis itu, menulis yang seperti apa dan kontennya apa, kemudian audiensnya apa, sehingga pergerakan itu punya dampak ke depannya. Ya nggak sih? Bagi cita-cita saya. Ya. Gimana? Saya simpel saja sih. Mungkin kalau misalnya lihat dari di saya, itu mungkin suka membuat sebuah cerpen atau sedikit ilmiah saja, sedikit saja ya. Mungkin dari sini itu sudah mulai membuat sebuah cerita, atau mungkin itu mungkin nggak pernah jadi. Soalnya saya juga pernah nulis sejak SMP, tapi nggak pernah jadi ceritanya. Tapi itu sebuah proses. Dari proses itu mungkin saya juga sekarang itu masih berusaha dengan, mungkin hasrat saya menulis itu didorong dengan keinginan lomba mungkin. Nah, itu saya belajar dari proses lomba tersebut untuk menulis atau membuat cerita. Toh itu pun kalau misalnya cerita itu tidak jadi, atau misalkan saya ikut lomba terus nggak diterima atau kalah, itu nggak apa. Tapi saya penting itu proses agar kita terbiasa dalam merangkai kata-kata. Gitu saja. Ini nanti tahan dulu ya, tentang visi Mas. Jadi kan kalau kita ngerti kan bahwa ya setiap cita-cita itu pasti punya apa ya, punya visinya, punya tujuannya, punya manfaatnya lah setidaknya, manfaat pragmatisnya mungkin. Nah, manfaat seperti apa yang ingin Mas Faik ciptakan ketika Mas Faik terjun di dunia penulisan itu? Misalnya, apakah itu hanya untuk diri Mas Faik sendiri? Misalnya ya, udah saya pengen nulis saja untuk ketenangan saya, atau ada tadi sama Mas Ulan tadi, ada apa namanya? Apa ya? Ada hubungannya dengan sosial, pergerakan sosial tadi. Nah, tadi Mas Faik, Mas Ulan, Ya. Hyung Ulan tentang cita-cita dan itu dan lingkungan dan pergerakan sosial. Bagaimana sebuah cita-cita itu bisa menciptakan pergerakan sosial tadi? Tapi saya mau tadi ya, saya ingat yang awal tadi. Saya mau jawab dari situ bahwa perlu atau enggak sih, penting atau enggak cita-cita itu punya dampak pada sosial yang luas. Menurut saya perlu, tapi sejauh perjalanan hidup yang saya tempuh ini, walaupun juga belum jauh-jauh amat, tapi pengalaman-pengalaman yang ada bahwa tentu penting dan perlu bahwa kita punya cita-cita yang berdampak luas pada sosial. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, atau yang perlu dipegang di awal adalah kita harus ini dulu, maksudnya komitmen dengan diri kita sendiri. Kalau saya sih lebih simpelnya itu lebih lebih memfokuskan ke diri saya sendiri, bahwa saya membuat perpustakaan ini karena atas dasar kesukaan saya atau usaha saya untuk menyukai dan terus membaca buku. Nah, dari situlah ketika memang saya itu sudah mendapatkan mungkin bisa dikatakan hati saya sendiri, karena nggak semua orang yang melakukan suatu hal itu mendapatkan hatinya sendiri, mendapatkan dirinya sendiri. Banyak yang atas dasar keterpaksaan dan lain sebagainya. Nah, di saat saya mendapatkan hati itu, saya melakukannya dengan nikmat, dengan enjoy, dan menikmati itu. Dan itu ketika bisa saya nikmati akan berdampak luas pada kehidupan sosial yang ada. Ya. Lalu pertanyaannya Mas, Ya. Yung, ukuran dasar dari kebahagiaan subjektif menurut Mas Ulwan tuh apa? Apakah juga, pertanyaan keduanya, apakah ukuran keberhasilan itu tidak penting? Ukuran kebahagiaan, keberhasilan suatu cita-cita itu apa? Kalau ukuran sih ini ya, maksudnya Subjektif aja. Iya, subjektif. Sejauh saya memang sudah sampai pada titik yang saya inginkan, misalnya saya pengen sampai pada titik punya perpustakaan mini. Sejauh itu sudah sampai pada situ, saya
sudah mungkin merasakan keberhasilan, tapi tetap bahwa proses ke depan itu tidak cukup hanya sependek itu. Mungkin proses ke depan adalah karena saya sudah merasa berhasil, tentu saya juga harus membantu sekeliling saya dengan keberhasilan saya tadi, yaitu membuat perpustakaan ini. Berarti nggak dikatakan berhasil kalau itu tidak punya dampak sosial ya? Bisa dikatakan seperti itu. Siap. Ya, langkah ke maknai Oh. baik. Uhuy. Ya, Mas, tadi ini juga ada kaitannya erat dengan yang tadi tujuan kan. Soalnya menurut saya tadi ketika Mas Ulun mengatakan seperti itu seperti bensinnya itu. Nah, bensinnya itu kan mau diarahkan kemana kan? Kita mengatakan bahwa aku nih pengen ke Surabaya, tapi akhirnya tidur. Kayak saya tadi, ya nggak sampai dong. Ya kan? Kita ke Surabaya ya, kita mau naik. Tentunya di bis. Pintar, siap. Gimana Mas? Apa tujuan dari cita-cita itu? Mungkin tujuan saya itu pertama mungkin berbagi pengalaman kepada para pembaca, atau ingin mentransfer pengetahuan atau pengalaman saja kepada pembaca. Karena ketika buku karya kita itu dibaca, itu sebenarnya kita sudah mentransferkan pengalaman atau sedikit pengetahuan kita kepada pembaca. Mungkin tujuan penulis itu bukan tujuan penulis terhadap bukunya ya, itu mungkin bukan karena ya memang kalau masalah ekonomi memang butuh itu berapa banyak buku itu dibeli, tapi yang paling senang dari penulis itu seberapa banyak orang yang telah membaca buku karyanya. Itu yang diinginkan penulis seperti itu pada dasarnya. Nah, tujuannya penulis itu gitu, membagikan atau berbagi pengalaman saja, simpelnya gitu. Hanya berbagi, soalnya kan kalau misalnya dalam dunia kepenulisan itu kan tujuan hierarki dari kepenulisannya kan 3. Sebagai rekreatif untuk menghibur saja, menghibur orang, atau sebagai inovatif, inspiratif yang hanya orang selalu bergairah untuk hidup gitu. Kemudian terakhir sebagai motivatif. Ada motifnya, ada actionnya. Dia dari karya kita itu bisa menghasilkan karya-karya yang lainnya. Tujuan Mas Faik ini yang di sebelah mananya? Ya mungkin dari berbagi pengalaman itu akan melahirkan 3 itu. Oh, siap. Nah, gimana Mas Ulwan? Apanya? Ini tentang lebih dasar lagi ya. Nah, lebih dasar lagi. Jadi abis ini mau kita tutup supaya apa yang kita bicarakan hari ini benar-benar jadi turning point lah, asik. Gini Mas Wan, lebih dasar lagi bahwa cita-cita itu punya landasan. Mungkin lebih jelasnya saya contohkan ya. Misalnya landasan cinta, asik. Tapi cinta ini ya, nah tapi bilangnya Ibnu Arabi, cita-cita ini juga namanya hati itu juga banyak hijabnya gitu. Hijabnya itu misalnya cinta itu hanya dipersempit cinta kepada perempuan misalnya. Sama lawan jenis. Ya, cinta kepada lawan jenis. Kemudian cinta kepada bapaknya mungkin, ibunya mungkin, hanya sekedar itu. Nah, landasan hakiki dari seorang punya cita-cita itu, mungkin kalau misalnya Mas Ulan jawab cinta ya terserah, tapi cinta yang seperti apa? Atau ada yang lainnya gitu. Nah. Cita-cita ini langsung merujuk ke yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Mungkin banyak ya. Maksudnya saya juga nggak begitu istilahnya aware dengan landasan itu. Tapi yang paling membuat saya pertama tadi memang saya berusaha untuk menyukai dan terus membaca buku. Terus yang kedua ini agak aneh sih mungkin. Kan saya ini ketika melihat anak kecil itu suka aja, maksudnya bermain sama anak kecil suka, karena dia itu sejatinya masih belum memiliki kepentingan untuk menguasai seseorang, kepentingan yang memang sifatnya itu negatif lah, sehingga ketika saya dekat dengan mereka itu saya ini merasa tenang aja. Dan dari ketenangan itu ketika saya mengambil jarak dengan anak kecil tadi itu, saya kadang mikir bahwa dia kan sebagai generasi penerus, kalau kita mau katakan seperti itu. Penerus siapa? Mungkin penerus kita ketika kita sudah menjadi tua. Sehingga yang paling mendongkrak saya
mendongkrak diri saya untuk punya cita-cita apa istilahnya membuat perpustakaan mini adalah sesimpel pengen menyediakan akses buku. Itu landasan saya, pengen menyediakan akses buku kepada anak-anak yang memang membutuhkan buku itu. Karena saya juga mengingat-ingat pengalaman saya dulu kecil. Saya itu ya kita semuanya kayak saya pribadi aja, saya nggak mau kata. Saya pribadi itu dulu diajari, maksudnya membaca itu adalah jendela ilmu, membaca itu adalah jendela dunia. Tapi saya itu nggak dapat jendela dunianya di mana, jendela ilmunya di mana. Dulu ya saya nggak dapat. Saya dapat itu baru ketika saya kuliah mengenal bacaan buku. Nah saya pengen mengenalkan itu lebih dulu, lebih dini kepada orang-orang anak-anak kecil yang di sekitar saya atau di sekeliling saya. Sesimpel itu sih. Keren. Siap. Kalau misalnya Saling berkaitan nih. ya ini nanti kita akan mungkin adakan sesi kedua tentang saya tadi dapat satu tema yang mungkin harus dielaborasi lebih mendalam ini tentang apa yang Mas Hyung Ulwan katakan. Nah ini terakhir statement closement dari Maknai Faik untuk hari ini. Landasan cita-citanya Mas Faik itu apa, dan yang seharusnya atau yang sebaiknya kita landaskan untuk pergerakan yang lebih besar atau gimana lah, itu gimana? Nah, dan saya kenapa memilih jadi penulis? Ya. Karena dengan menulis kita bisa merasakan dunia itu dalam genggaman kita, dalam dunia imajinasi. Karena saya suka berimajinasi, dan ketika saya menulis itu seolah dunia dalam genggaman saya, jadi saya bisa bebas kemana-mana. Oke. Simple saja. Menarik. Jadi terima kasih pada kesempatan ini sudah datang. Ini juga milik kita juga. Sudah datang di kesempatan ini. Tadi jangan lupa subscribe and like channelnya Zanjabil. Zanjabil. Ya. Jangan Siap. lupa. Oke. Woi, apa lihat? Ya, saya. Enggak. Mas Ulwan bisa nutup pada kesempatan ini. Ya mungkin saya tutup dengan kata-kata terakhir yang biasanya di konten saya. Jangan lupa bahagia di tiap harimu dan selalu membaca di tiap harimu, paling enggak selembar. Ya. Asik. Saya juga penikmat konten-konten Anda kok.